Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Arhadi Putra. NIM saya F1DU22066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul kelima, yaitu tentang rangkaian aplikasi, di mana ini akan menjadi suatu tugas responsi pada modul 5. Jadi, pada modul 5 tentang rangkaian aplikasi, kita dikasih dua soal, yang dimana pada soal tersebut membahas tentang permasalahan terdapat pada yang di bagian A terdapat pada apabila output rangkaian kosong, maka rangkaian akan menampilkan bilangan X pada kondisi setelahnya. Yang pada bagian B, apabila output sebelumnya ganjil kecuali D 13 dan F15, maka output selanjutnya adalah 3 ditambah dengan output sebelumnya. Jadi yang nomor C, nomor satunya, soalnya apabila outputnya setelah genap kecuali kosong, A sama dengan 10, dan E, maka output selanjutnya adalah 2 ditambah dengan output sebelumnya. Dan di bagian D, apabila output sebelumnya D 13 dan E 14 dan F15, maka output selanjutnya adalah output sebelumnya dikurangi 6. Yang E, apabila output sebelumnya adalah A10, maka output akan reset kembali dan mengulangi hitungan dari 0. Dan yang F, rangkaian harus menampilkan. Jadi, di sini rangkaiannya harus menampilkan 7 angka yang berbeda sebelum reset ke kosong. Angka 0 dan angka 10, dan dihitung 2 angka. Jadi, di sini soalnya adalah buatlah rangkaian mesin jika flip-flop yang mengaplikan kasus tersebut untuk mengetahui nilai X hanya dengan satu segmen dengan langkah-langkah berikut. Jadi, langkah-langkah yang dicari sini adalah menentukan present state dan next state. Langsung saja ke bagian tabel next state dan present state. Jadi, ada tabel 5.1 rangkaian present state dan next state. Di sini menjelaskan tentang QA bernilai N16, 2 pangkat N16, jadinya present state-nya 16, QA, QB, QC, dan QD, dan inputnya akan menghasilkan angka 16 juga, dan next state-nya akan menghasilkan angka QA 100, 1001100 dari angka 0100, so akan menghasilkan 1, dan next selanjutnya jadinya yang selanjutnya kayak gimana gitu. Dan pada bagian output atau kita bisa simbolkan dengan angka N, itu akan menghasilkan 111 akan menghasilkan 15, 0100 akan menghasilkan 4, 0100 akan menghasilkan 4, 01110 akan menghasilkan 6, 01110 akan menampilkan 6, dan segitu seterusnya. Jadi di sini berdasarkan tabel 5.1, ini saya bisa menyimpulkan bahwa perubahan kondisi sebuah variabel atau output dan kondisi sekarang atau present state ke kondisi berikutnya next state, kondisi tersebut berubah karena adanya pengantar input dari luar. Oke, kita lanjut ke bagian step yang keduanya tentang sini soalnya membuat step table dengan menggunakan jika flip-flop. Jadi pada rangkaian B nomor 1B, dari sana kita bisa menyimpulkan maka dapat state table jika flip-flop sebagai berikut. Jadinya tabel jika flip-flopnya kayak gini, yang dimana pada tabel akan menghasilkan sama dengan sebelumnya, mulai dari output present inputnya sama 2 pangkat N, QA, QB, QC, yang QD, JA. Tapi bedanya di bagian J menggunakan JK flip-flop dan menggunakan JA, KA,
JB, QB, JC, KC, JO, dan KD. Jadi berdasarkan pada rangkaian 1B tabel tersebut kita bisa mengetahui bahwa pada bagian A kita bisa tahu bahwa X sama dengan 15, maka kita tahu urut angka yang ditampilkan pada rangkaian tersebut adalah 0, 1, 15, 19, 9 gitu, dan seterusnya. Jadi pada bagian C itu menyederhanakan input J dan tiap-tiap flip-flop menggunakan menggunakan keymet. Jadi pada rangkaian ini akan menyederhanakan bagian-bagian dari flip-flop tersebut. Jadi rangkaiannya kayak gini. Pada rangkaian keymap-nya akan berbentuk seperti ini, akan menghasilkan 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, dan akan dilengkari dengan 1, x, x, 1, dan 0, 1, x, 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 x. Jadi berdasarkan gambar 5.3 dapat kita ketahui bahwa hasil penyederhanaan keymap menggunakan pos dengan hasil angka dalam lingkaran 001 mencari JD sama dengan A, KD sama dengan B. Itu nomor 2. Jadi dan mencari JD sama dengan A saja. Jadinya pada bagian B-nya kita juga bisa mencari dengan menggunakan jika flip-flop. Jadi di sini nilainya adalah yang pada bagian kosong adalah x, 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 dan pada bagian 1 kosong adalah x1 dan x, x, x. Jadi berdasarkan gambar 5.4 dapat kita ketahui bahwa penyederhanaan menggunakan keymap tersebut dapat dilengkari x, x, dan 1 sehingga pada rangkaian keymap tersebut akan menghasilkan Q sama dengan B gitu. Lanjut pada membuat rangkaian. Jadi pada kasus yang pertama bagian D akan soalnya membahas tentang rangkaian. Jadi rangkaian tersebut adalah menggunakan rangkaian JK flip-flop. Jadi pada rangkaian JK flip-flop ini kita bisa membuat suatu rangkaian menggunakan rangkaian JK flip-flop yang dimana pada rangkaian tersebut menggunakan rangkaian 7 segment yang bisa untuk menyelesaikan masalah pada state diagram dan next stage. Nah, yang buat nomor 2 tentang masalah nomor 2 yaitu tentang gerak refleks tangan si Hendro saat melepas tangannya dari panci panas. Yang bisa saya mengambil konsep rangkaiannya adalah rangkaian ini disusun berdasarkan permasalahan kedua, yaitu membuat rangkaian yang menggambarkan sistem saraf manusia saat terjadi refleks atau tidak sengaja bermula dengan reseptor menerima rangsangan kemudian menuju saraf sensorik lalu ke sumsum tulang belakang dan otak dan terakhir saraf motorik menjadikan terjadinya gerak refleks. Yang kedua yaitu gerak sadar Rins yang mendekati Shinro untuk menolongnya. Ya, buatlah kedua situasi itu dalam satu rangkaian. Jadi di sini saya bisa menggambar suatu rangkaian yang dimana pada saat kita bisa menggambar dulu tentang rangkaian jika flip-flopnya. Terus pada rangkaiannya Rin akan membantu Shinro jika refleks tangan terkena panas lampu menyala. Kita bisa melihat pada lampu yang menyala Rin membantu, itulah tanda Rin akan membantu Shinro jika refleks tangan terkena panas lampu menyala. Nah, pada rangkaian gerbang N akan muncul sebagai reseptor, ada saraf sensorik dan sumsum tulang belakang, dan ada juga saraf motorik. Nah, pada rangkaian paling bawah, pada rangkaian refleks tangan Shinro, itu menggambarkan itu menggunakan rangkaian JK flip-flop yang dimana pada rangkaian JK flip-flop itu akan menyala karena dia membantu Shinro gitu. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pada rangkaian gambar
5.6 penyelesaian masalahnya kedua adalah berdasarkan gambar 5.6 pada rangkaian register geser menggunakan rangkaian jika flip-flop. Rangkaian di atas merupakan register geser dengan panjang kata 4 bit. Semua jalan masuk dan jam sistem dihubungkan jajar. Data-data yang ada di ABCD dimasukkan ke flip-flop secara serempak. Apabila jalan masuk data 1 dan diberi nilai 1. Mungkin itu saja penjelasan tentang laporan modul 5 dari saya Muhammad Gilang Radi Putra. Mungkin kakak berkenan, mungkin ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.